beli apaan lagi, Glenn? Tahu? Tapi namanya gua. Glenn, sayang Glenn. Lu belanja apaan lagi? Perasaan gue gak pesen apa-apa deh. Aku gak pesenin kamu apa-apa. Paketnya kayak gimana? Pokoknya jangan lu buka, lu dengerin gue, jangan dibuka. Misi? Siapa ya? Kita harus cari tahu siapa yang ngirimin. Bahaya, Dev. Terus lu maksud lu apa? Kita semua harus diam aja gitu? Geluh ini baru akan berhenti saat mangsanya semuanya mati. Gue gak berani sendiri. Oh, ini sendiri mana, Dev? Apa lu nuduh gue? Lu nuduh gue? Tulisan apa itu? Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa, kita akan ngulik satu hal yang menarik dan juga dengan geseran juga pastinya. Di episode kali ini, kita akan ngulik lagi untuk film dan bakal dengan geser kita juga. Dan hari ini, seperti biasa, gue akan sendirian, udah sama Vicky Naki. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah, good, very nice. How are you? Oke, baik. Good. Tapi lumayan sama, padat juga ya. Oh, Tag siap. terus, syuting terus. Lelah tapi happy ya? Ya, happy. Bener happy nggak nih? Ya, jalan harus happy kan. Oke. Lo sendiri gimana, lagi sibuk apa akhir-akhir ini berarti? Belakangan kan YouTube udah stop dulu ya? Maksudnya vakum dulu sih. Vakum dulu. Ya, karena istri udah hamil juga, udah hamil gede. Alhamdulillah. Kalau untuk konten Ome TV memang udah enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi nanti ibaratnya ini Vicky Naki season 1 udah selesai. Oh, Ya, nanti lo bakal buka- ada season 2 lah dengan konten yang Oke. fresh dan yang baru. Gitu sih. Oh, oke. Lo mulai selesai YouTube berarti mulai kapan dengan Kayaknya YouTube? kalau Ome ya, Ome TV mungkin udah 4 bulan dah. 4 bulan yang lalu udah berhenti. 4 months ya. Berarti semenjak menikah pun juga sempat masih jalan juga itu sih. Masih sempat. Cuma besok kayak mikir aja sih ketika istri udah hamil gitu ya. Oke. Terus kayak aduh, ini gua mau sampai kapan nih buat Ome TV gitu kan. Masa nanti udah punya anak gitu kan. Lagi main Ome TV tiba-tiba ada tangisan anak di background suaranya kan nggak banget gitu kan. Jadi enggak lah, udah selesai lah. Selesai lah ya. Terus emang dari lama juga lo mikir kayak ya ada mulai titik jenuh lo untuk YouTube juga, atau lagi mau cari yang satu yang fresh apa nih yang dari kebaruan dari seorang Vicky Naki Iya. gitu? Kalau untuk jenuh atau gimana sih sebenarnya enggak juga sih ya. Karena aku memang seneng untuk buat video and you know Oke. ngomong depan kamera. Sekarang lumayan suka. Lumayan itu ya. Ya jadinya kayak untuk bener-bener berhenti nge-YouTube kayaknya enggak. Tapi udah pasti buat cari konten yang lebih fresh. Iya. Kita sudah punya 3 ide sih, tapi belum bisa dikasih Belum tahu. kasih tahu. Oke. Tapi short apa untuk yang konten-konten pendek masih jalan ya, Reels, TikTok gitu. Oh ya masih di real sih masih. Oke, masih Iya. apa nih, vlog atau apa tuh? Enggak sih, kayak konten receh aja sebenarnya. Konten Kayak aku receh. lagi di mana gitu kan, terus kayak ini kalau dibuat gini kayaknya seru, udah random banget. Dan maksudnya masih terpending atau kayak ya udah lagi Nope, itu aja udah. enggak. Kayak Kalau untuk konten lebih ke random aja. Kalau yang untuk plan ada ini. Aku kan sekarang udah mau bisnis juga. Oke. Bukan mau sih, udah. Jadi punya brand parfum sendiri sekarang. wah, oke. Jadi jadi semuanya itu diurus sendiri. Jadi kayak lumayan banyak memakan waktu, energi semuanya lah. Jadi kayak sekarang fokusnya lagi di situ dulu. Oke, itu Gitu. bakal dipaketin bareng santet ya? Santetnya parfum gitu ya. Parfum santet tapi Parfum santet yang mematikan gitu ya.
sekali tercium, sekali tersniff, langsung apa ya, Bam, gitu. explode gitu. Iya, langsung meledak gitu. Hey, that's a good idea. It's a good idea. Mungkin ya bisa ada special edition parfum santet. Yes, Sebelumnya. true. Judulnya parfum gitu. Iya. Kayak udah ada deh film judul parfum. Tahu nggak? Judulnya perfume. Actually perfume. Tapi nggak, itu kayaknya bukan horror dah. Nanti kita buat first in Indonesia. Bisa sih, boleh-boleh itu ide oke lah. Iya, bagus tuh kayaknya. Nah, ini berarti kan sekarang kamu istilahnya debut di film. Yes. Ini satu hal yang baru lagi dari Vicky Naki. Yes. Gimana kok bisa tiba-tiba main film tuh, gimana tuh? Sebenarnya untuk casting gitu ya, itu sebelum film ini ada beberapa kali. Oh, udah sering juga berapa kali nyoba Casting online. Tapi jadi kayak casting satu PH ngontak tim aku dan mereka minta tolong dong, kita mau nih coba Vicky untuk cobain atau peragain bagian ini. Jadi kayak cuma bukan satu script tapi satu scene lah, mungkin satu scene, line ini ya. si karakter yang namanya Firza. Oke, jadi langsung si karakter yang kamu main di film ini yang Betul sekali. Okay. Nah, jadi sebelum film itu banyak sebenarnya. Sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya banyak. Cuma dari nggak PH ada yang beda-beda. Misalnya beda-beda dan bukan kamu yang kayak emang nge-approach, tapi mereka yang approach kebanyakan. Ya udah cobain, nggak ada yang ini, nggak ada yang manggil lagi gitu. Manggil lagi. Okay. Nah, pas ini sama iseng-iseng aja gitu kan. Sambil direkamin, terus baca itunya sambil dibaca, literal dibaca. Terus kayak mereka manggil besoknya, Vicky, mereka mau kamu untuk datang langsung casting on the spot gitu. Hah? Serius? Iya. Oke. Waduh, ini bener nggak sih gitu kan? PH-nya base entertainment. Oke. Ya udah, masih belum percaya. Oke, kita datang lah ke tempat ininya base, datang bertemu dengan casting director segala macam. Ini bener nih kayaknya. Dikasih satu halaman script. Dicoba iniin. Jadi ada beberapa inilah ekspresi lah gitu yang mereka ingin tes gitu ya. Cocok nggak sih Vicky Naki ini dengan si Firza gitu kan? Terus sampai terakhir mereka ngomong, ini Firza nih kayaknya. Wih, bener gak sih ini gitu kan? Masih belum percaya again. Sampai akhirnya benar-benar oke, deal, kita mau Vicky Naki yang jadi Firza. Sampai akhirnya reading hari pertama ketemu sama Budina, ketemu sama Fatih. Ini bener ini kayaknya. Ini baru terasa, terus kayak di meja itu sudah ada skrip, paket santet Vicky Naki as Firza. Anjay, gua main film nih. Ini bener nih. Itu baru itu hari dimana kayak aku benar-benar percaya. Ini kayaknya real. Itu sih awalnya. Dan nggak apa ya, maksudnya nggak percaya itu karena memang nggak ada background atau basic untuk acting, nggak pernah kursus buat acting juga. Terus tiba-tiba lihat syuting juga nggak pernah berarti? Belum pernah. Jadi sama sekali nggak tahu proses syuting itu gimana. Semua itu nggak tahu. Gitu loh. Dan ini baru pertama kali semuanya tahu. Dan dapat peran yang lumayan, menurut aku lumayan menantang banget sebagai orang yang pertama kali banget main film ya. Karena ada adegan yang inilah, adegan gitu, adegan Aku udah lihat trailernya dan berdua trailer juga udah naik kan. Yes. Itu wow. Adegan itu gitu kan. Itu sangat-sangat banyak intrik sesuatu hal-hal yang kayak di spill tapi juga jadi berapa part-part yang bikin penasaran juga ya. Yes, exactly. Wow. Itu lihat kan yang pas Firza masuk itu matanya kena tawon. Iya itu. Ya, exactly. Wah. Seru sih, seru banget lah. Pengalaman yang baru dan really fun, exciting banget. Berarti kalau misalnya awalnya tadi casting online itu langsung si karakter Firza juga. Yes. Tapi cuma baca doang gitu. Baca doang. Langsung ekspresi dan sebagainya. Oh belum, itu cuma baca aja. Terus akhirnya dipanggil offline dan dites semuanya gitu, dan akhirnya dapat nih si Firza ini nih. Iya. Akhirnya foto-foto lah, cobain outfit. Semuanya gitu. Now this is real gitu. Terus si prosesnya berapa lama? Akhirnya readingnya sampai syuting gitu. Kayaknya readingnya sebulan deh. Cepet ya? Kayaknya I think sebulan. Langsung gaspol langsung ya? Iya. Kan itu berarti ada adegan-adegan yang kayak action atau apa. Kalau action kan biasanya yang berhubungan sama workshop gitu ya. Ada workshop juga. Itu juga lah yang aku baru tahu ya dari film gitu. Jadi mau sedikit apapun resikonya, itu semuanya itu ada workshop. Jadi meminimalisir apapun yang terjadi lah di set gitu kan. Bahkan gitu ada kalau adegan-adegan yang sensitif atau intens ya, itu kan biasanya ada pendampingnya juga biasanya kan. Iya benar. Again, itu ada di trailer juga ada scene di mana Firza Glenn iniin
kepalanya dia kan, terus kayak Firza datang, Glenn sadar gitu. Iya, Itu juga ada workshopnya. Even that gitu. Jadi kayak orang kameranya juga, Vicky nanti kamu jatuhnya gini ya, karena ada kamera kamu di belakang, kamu harus jatuhnya gini. Jadi wow, ternyata syuting itu harus benar-benar kita sadar akan lokasi atau set gitu ya. set semua. Iya, jatuhnya kayak gimana gitu kan, posisi kamera di mana. Selagi kita main dan harus ekspresinya sesuai dengan apa yang terjadi gitu. That's really hard. Wow, oke. Ya, sebagai aku yang pemain baru itu benar-benar susah banget sih. Ini jadi challenge kamu yang kayak karena baru juga dan semua terlihat sebagai koreo gitu kan. Betul. Karena juga Dika yang beranin Glenn, dia bilang, bro, jangan sekencang tadi ya katanya. Oh, oke, siap gitu kan. Jadi kayak karena kebawa suasana, aku jadinya juga agak terlalu kenceng gitu. Ketika adegan itu megangnya dia, bro, jangan terlalu kenceng bro. Oh, siap gitu. Gitu. Biasanya kalau syuting katanya ininya khasnya juga bakal lebih banyak nunggunya gitu. Atau ini apa namanya, dari sisi scene ke scene juga ngalamin juga waktu nunggunya cukup persiapan yang lama gitu. Mungkin ini ya karena perubahan apa ya, set gitu kan. Gitu semua. Gitu-gitunya lumayan sih. Tapi nggak terlalu lama banget sih, enggak ya. Lumayan aja sih. Karena again, karena aku baru, jadi aku juga nontonin mereka itu, oh kayak gini. Jadi banyak belajar. Iya, oh gitu. Terus mereka banyak pasangin apa sih, X di lantai-lantai. Vicky nanti kamu berhenti di sini. Pas line ini kamu berhentinya di sini, kayak gitu-gitu. Movement kameranya semuanya kan. Yes, nanti kamera bakal gini-gini gitu. Seru. Terus persiapan juga dengan acting coach juga. Sebelum aku mulai syuting hari pertama, aku itu dikasih. Kayaknya cuma aku sendiri doang yang dikasih karena aku cuman pemain baru yang sendirian lah, pemain baru ya. Jadi aku dikasih acting coach. Kita berapa? Ada 3 kali ya? Tiga kali ketemu sesi gitu, olah rasa gitu sampai gini-gini gitu loh. Untuk olah rasa, ekspresi. Terus ada satu scene yang berat di film, acting coachnya coba dia minta aku peragain gitu kan. Terus dia kasih masukan-masukan. Yang paling ini tanpa spoiler ya. Sebagai Firza, scene mana yang paling susah? Scene yang paling susah itu pas setelah Firza kan tawon masuk matanya. Ya kan habis itu di-cut. Setelah itu adalah scene yang salah satu paling susah menurutku. Kenapa susahnya? Karena aku harus membayangkan kalau tawon masuk sini, sedangkan nggak ada tawon di sini gitu kan istilahnya. Ya, dan itu lumayan inilah, Bu Dina kayak benar-benar detail banget, dan mau berterima kasih juga sih sama Bu Dina yang mungkin sabar banget ya sama aku ya. Dia beliau luar biasa, sabar banget ngasih tahu Vicky nanti gini tawon masuk, ya kan. Terus habis itu kesini dan terjadilah gitu. No spoiler. Ngomong-ngomong soal Bu Dina, kamu diskusi gimana dengan Bu Dina? Kayak apa yang untuk, biasanya kalau kita ngobrol dengan aktor gitu ya, aktris biasanya mereka selalu banyak yang cerita soal diskus antara dengan sutradara untuk pengembangan karakternya gitu juga gitu. Jadi aku lupa namanya apa ya. Test cam ya namanya. Is it test cam? Iya. Ya, jadi sebelum pas lagi kita masa reading ada namanya test cam. Jadi kita dites satu scene gitu ya, dimana kita seakan-akan kita melihat sesuatu di sana. Terus anggap apapun itulah, mungkin kita anggap tawon aja ya. Tawonnya itu makin lama makin mendekat ke kita dan dia nyerang gitu. Buat ekspresinya kayak gitu. Yang pertama Fatih, semuanya aman aja. Terus pas giliranku, itu pertama kalinya banget aku istilahnya mencoba syuting di depan director, di depan kamera yang besar gitu kan. Sebelum kita YouTuber mah, kita ngedirect diri sendiri gitu ya kan. Disuruh ini, Vicky nanti kamu ada ini, tiba-tiba ada yang jalan ke situ dari atas sana, terus makin lama makin dekat ke kamu dan dia nyerang kamu. Aku pengen kamu ekspresinya itu, buat ekspresi kayak gitu. Aduh, ini gimana ya? Itu keringat dingin jujur, keringat dingin karena ramai juga orang gitu kan, dan bener-bener nervous parah. Terus kayak pas peragain, Vicky, coba kamu nonton. Lihat. Anjay, jelek ya. Nah, itu baru tes kan, belum lo nonton apa fullnya kan di bioskop kan? Iya. Jadi kayak intinya Ibu Dina itu ketika melihat itu, lagi deh. Ternyata memang kurang. Nah, jadi Ibu Dina itu mencari suatu treatment yang lain yang mungkin lebih bagus untuk aku. Jadi ada dicoba juga. Coba sekarang yang mungkin
takutnya itu bukan menggunakan ekspresi muka, tapi melainkan ada movement dari badannya juga. Oke, dari ada ininya juga ya. Iya. Oke. Pas dicobanya itu, ini. Oke, berarti nanti kita buat Firza kalau misalnya ada scene yang takut, bagaimana lebih ke arah sana. Jadi bukan ke arah ekspresi dan itu aja karena kurang gitu. Gitu sih. Jadi Iya. terbaik lah Bu Dina mah. Baik. Tapi kamu pas lihat skrip fullnya, gimana? Maksudnya responsnya, wih gila ternyata gue join di film yang gokil banget nih atau gimana? Jadi jujur ini. awal dapat film itu ya nggak tahu bakal dapat karakter yang mungkin lumayan berpengaruh kali ya. Oke. Dan lumayan dapat adegan yang udah langsung menurutku susah gitu. Oke. Aku kira bakal ya udahlah jadi apa tukang bakso misalnya. Iya. You know. Tapi kayak aku masuk dalam grup mereka juga gitu kan. Jadi sahabatnya Glenn, jadi pacarnya Celia. Waduh, ini peran yang cukup penting gitu. Oke. Kayak gitu sih. Dan aku benar-benar sebenarnya seneng banget, yes. Proud of myself, yes. Tapi di satu sisi juga berat gitu, pressure. Karena ini aku main di depan Yasamin. Yang filmnya udah berapa coba? Fatih, Ai, Gabi, Mardika, ya kan? Azela, wah mereka udah Fadli bermain juga ya? biasa. Fadli juga. Terus dengan teman-teman yang lain gimana? Mungkin lo sering minta saran, sharing selama syuting gitu dengan siapa gitu? Not really, tapi kayak ya udah mereka tuh nggak menganggap aku tuh sebagai pemain baru. Oke. Jadi kayak mereka nge-treat ya udah kayak pemain sama aja, kayak aku udah biasa main film gitu. Padahal mah nggak pernah gitu kan. Support aja. Gitu. Jadi ketika kita reading itu kan kita ada sesi di mana kita saling bahas skrip ini bagusnya gimana gitu. Oke. Ya pendapat aku juga diterima gitu. Bukannya oh lu pemain baru lu diam gitu, enggak. Enggak sama sekali. Jadi kayak oh iya Iya. benar juga tuh. Iya, jadi kita benar-benar semuanya sih, dan alhamdulillahnya kita juga sama writers ya, produser dan juga Bu Dina, sutradara kita tuh dikasih ruang untuk itu. Oke. Untuk nge-breakdown si script gitu kan. Ini Firzanya asal muasalnya gimana sih? Mereka kok bisa berteman gitu kan? Kenapa tiba-tiba sama Celia, kok bisa dekat sama si Glenn gitu? Semuanya itu kita pikirkan. Even itu nggak ada di script sih, kayak gitu. Oke, We like to biasanya treatmentnya ada beberapa film yang mencari riwayat hidup satu karakter ini ya. Exactly, yeah. Biar basicnya jadi kamu juga terbayang, oh ternyata background secara keseluruhan si karakter ini seperti ini gitu ya. Ya, kalau Firza yang again ini nggak ada di script, tapi I like to think kalau Firza itu kan sebenarnya dia bukan di kampus yang sama dengan mereka. Oh, beda kampus ya. Beda kampus. Oke. Gitu. Tapi di kampusnya dia Firza ini semacam nggak punya teman lah. Makanya dia berteman dengan geng ini di kuliah tempat lain. Bahkan kadang si Firza itu di jam kuliah dia malah ke kampus mereka. Karena dia lebih seneng dengan mereka. Dengan nyocok temennya gitu ya. Benar, dekat dia karena dia dekat banget sama Glenn gitu kan. Terus juga karena dia pacarnya si Celia. Kayak gitu sih. Apa yang menantang jadi mahasiswa? Lu cepet nanya-nanya nggak yang misalnya ke orang-orang yang sekarang masih kuliah gitu? Yeah. Kayak gimana sih seorang yang kuliah jadi mahasiswa gitu di sekarang gitu? I don't know, aku nggak pernah nanya sih. Tapi kayaknya sekarang itu orang nggak. Ini yang aku lihat ya. Kayak orang tuh kuliah, ya udahlah, penting aku dapat gelar. Gitu. Karena mereka banyak juga yang kuliah mungkin cuma 1 minggu doang gitu kan. Oke. Selebihnya mereka kerja atau mereka cari kelas karyawan biasanya kayak gitu ya. Yes, something like that, kayak gitu sih. Karena juga banyak yang mungkin S1, S2 tapi banyak yang belum dapat pekerjaan juga kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau aku S3, alhamdulillah. Wow. Iya. Oke, gue langsung kayak S3 semester 3 cabut. oh gitu. Iya. Iya, semester 3 cabut. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya si film ini tentang apa sih? Karena ibaratnya kayak menarik karena ini biasanya kita kalau lihat film-film horor, kalau kita banyak nonton ya ibaratnya ya ngomongin soal santet dalam bentuk apapun gitu ya. Yes. Nah, tapi ini aku melihat judulnya tuh paket santet yang dikirim gitu loh. Betul. Berbentuk paket tapi Yes. iya. Jadi apa yang gini, I love watching movies, series gitu. Aku seneng banget nonton series, dan memang favorit aku itu adalah mystery. Itu favorit genre aku. Jadi kalau tahu Dark, you know Dark? Itu film Jerman
Dia Waduh, again tontonannya referensinya misteri, mantap banget ya. ada The Invisible Guest, itu film Oke. Spanyol, Mirage, again film Spanyol dan semua itu Oke, misteri. Itu oke. film genre film yang aku suka lah. Nah, dia lumayan nyambung dengan Paket Santet karena ini tuh ada misterinya juga, ya kan? Oke. Aku nggak terlalu suka film yang kayak contohnya film Falak, contoh yang Oh. benar-benar ada wujud hantunya gitu. Itu aku gitu ya. not for me. Bukan Oke. aku bilang jelek apa gimana, tapi bukan buat aku aja. Bukan Oh. film yang aku suka tonton gitu. Aku tuh suka Insidious nonton nggak? Insidious nggak tahu. itu enggak. Kayak Jujur enggak nonton. Conjuring gitu. Yes. Nggak No. juga nonton ya. Ya. Jadi senangnya itu kayak bener-bener misalnya horor ya udah dia tuh nggak ada hantunya. Horor tapi yang nggak ada hantunya, Nggak ada yang hantunya. kayak apa ya? Yang dibangun tuh kayak Atmosfernya, intensitinya gitu loh. Terus Iya, ada iya. misterinya di situ, thrillernya, Ini di Netflix apa ya? Smile loh ya. something like that. Ya kayak gitu Ya, ya. kayak gitu-gitu. Terus ada Bring Her Back, I think. Iya. Ya, pokoknya gitu-gitulah. Aha. Itu contoh-contoh genre yang aku suka lah, misteri. Iya. Dan ini tuh di Paket Santet itu semuanya ada. Jadi kayak thriller, yes. Misteri juga, Oke. gitu kan. Karena kita semua ini kan geng ya. Kita Benar. bertujuh itu sebuah geng, Firza dan teman-temannya. Hmm. Dan tiba-tiba dapat teror Paket Santet yang kita nggak tahu siapa sih yang ngirim, gitu. Iya. Siapa sih yang ngirim ini, dan itu yang coba kita pecahkan di film ini. Ya, itu seru banget. Iya. That's my Jujur, kind of- aku juga suka yang film-film misteri juga, tapi lebih yang kayak serunya itu kalau misteri biasanya ada banyaknya plot twist. Yes, yang exactly. kita nggak ngira, oh kita gini ya gitu. Ya, film-film plot Kata twist. kayak gitu ya. Kayak serunya kayak gitu sih. Betul. Nah ini filmnya berarti akan mulai tayang mulai kapan nih? Berarti 27 Agustus. 7 Agustus ya. Yes, di Norway. Enggak. Amin. Bareng Halan dong. Oh, baralan. Amin. Bareng Halan kayaknya kita nanti. Di Indonesia pasti. Mudah-mudahan yang- sampai ke luar negeri juga ya. Ah. Benar-benar. Apa yang teman-teman lo harapkan ketika nonton film ini? Wow, menurutku ada pesan moralnya sih ya. Oke. Jadi misalnya kalau ada datang paket yang misterius, mungkin lebih hati-hati sih. Because we never know, man. Seriously, karena itu dekat banget dengan kita kan ya. Benar. Apa-apa kita pesen sekarang tuh kan online. Benar, Ya, online. paket gitu kan. Dan again, santet itu satu hal yang sangat-sangat kental juga di Indonesia, even if you believe it or not gitu kan. Ya, It's there gitu. Jadi kayak berhati-hati aja sih. even itu pesan parfum. Parfum sampai. Balik lagi ke sana. Balik lagi. Balik Callback parfum. dikit lah. Callback ke parfum. Buat teman-teman yang bisa mau ikutin kamu, bisa di mana berarti? Sosmednya Sosmed? dan Iya, ada di Instagram, TikTok, YouTube, ya kan? dan di apa namanya? Filmnya juga mungkin akunnya mungkin. Akun filmnya ada di Paket Santet. Ini kalau misalnya mau cari tahu tentang seputar film ya, Iya. nama akunnya Paket Santet, atau bisa juga dilihat dari ini akun aktor-aktornya gitu Oke. kan, atau mungkin bisa dilihat juga dari akun Base Entertainment, PH-nya kita Oke. gitu. Thank you banget Vicky udah So mau much. sharing sama aku Yes, hari of ini. course. Dan buat teman-teman juga yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya, bisa banget ke Instagram kita di @podcastsamstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Sam Talk episode spesial bersama Vicky Naki. Thank you. And see you in the next episode. Dadah semuanya. Bye-bye.